Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat kalian semua para pendidik matematika tentunya ya. Jangan pantang menyerah Bapak Ibu. Ketika anak kita susah untuk memahami cara memahami materi pembelajaran, memahami sesuatu yang kita sampaikan, itu adalah perjuangan Bapak Ibu sekalian. Karena memang matematika berbeda dengan ilmu cabang lainnya gitu. Matematika tidak hanya teori saja Bapak Ibu. Matematika perlu latihan khusus, perlu mengerjakan beberapa soal, perlu banyak latihan intinya ya. Jadi Bapak Ibu saya di sini kemarin menyampaikan apa saja metode pembelajaran untuk matematika. Kemudian hari ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu atau akan menge-share trik-trik media pembelajaran. Apa saja sih media dalam pembelajaran di matematika? Nah, tentu Bapak Ibu, peran media adalah sebuah penghantar informasi ya. Kata-kata media adalah sebuah menghantar informasi daripada pembicara kepada pendengar gitu ya, atau dari guru kepada murid gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan media pembelajaran tuh. Itu dulu ya. Kemudian apa sih manfaatnya setelah kita melakukan media pembelajaran gitu? Yang pertama tentu manfaatnya memperjelas arti daripada epistemologi ya, atau definisi-definisi matematika yang sangat sukar gitu ya. Nah, itu kita dengan menggunakan medianya gitu kan, itu jelas gitu Bapak Ibu. Dia bisa tahu gitu. Oh, ini yang dinamakan kubus. Oh, ini yang dinamakan kerucut. Oh, ini yang dinamakan parabola dan sebagainya lainnya Bapak Ibu. Itu yang dinamakan media, salah satu daripada manfaat media. Kemudian ada lagi manfaatnya itu akan meningkatkan perhatian siswa Bapak Ibu. Ada siswa yang ketika kita menjelaskan dia nggak mau denger gitu, karena dia mendengar namanya aja udah rumit gitu. Misalkan kita lagi menjelaskan sebuah segitiga gitu ya, apa segitiga itu apa gitu, segitiga sama kaki ada lagi, segitiga siku-siku ada lagi, segitiga asal dan sebagainya. Itu bikin anak-anak jadi apa ini segitiga banyak banget gitu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu media, di situ akan mempermudah siswa gitu, memperjelas epistemologi daripada tadi kesukaran ya. Kemudian ada lagi meningkatkan kualitas belajar Bapak Ibu. Tentunya kenapa begitu gitu? Karena siswa bisa langsung melihat gitu kan, bisa langsung meraba, merasakan, kemudian dia bisa menyentuh gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan memperjelas atau kualitas belajar siswanya gitu, sehingga dia merasakan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang terjadi ketika telah kita sampaikan menggunakan media pembelajaran, dapat menumbuhkan sikap positif Bapak Ibu kepada anak-anak. Kok bisa begitu gitu? Nah, kenapa begitu? Dari situ Bapak Ibu, anak akan merangsang gitu, merangsang pembelajarannya gitu, karena dia ngelihat langsung, berbeda dengan penjelasan gitu. Jelaskan bla 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 bla, segitiga rumusnya 1/2 A kali T. Apa A kali T? Nah, itu dia. Dengan kita melakukan medianya, nanti kita jelaskan kenapa bisa ditemukan A kali T. Nah, nanti dijelaskan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya memberikan kesamaan belajar kepada siswa-siswa lainnya gitu Bapak Ibu. Ada siswa yang memang dia kualitas berpikirnya sampai gitu kan. Ada yang ketika Bapak Ibu jelaskan dia drop gitu, dia nggak tahu, sehingga dia putus di situ, udah clear, nggak mau jelasin, nggak mau dengerin gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan menyetarakan gitu. Ketika kita membawa medianya nih, anak-anak bisa tahu semuanya gitu, dan berpikirnya pun bisa akan sama, meskipun tentu nggak melulu harus sama ya, akan tetapi beberapa persen tinggi gitu, persentasenya tinggi gitu, dia akan menyamakan definisi tadi epistemologi, sehingga tidak ada kesalahan definisi di situ. Nah, Bapak Ibu, tentu untuk menemukan alat-alat media harus memperhatikan ya, daripada kejangkauannya, keluasannya, kemudian ketergantungan medianya, kendali kontrolnya, atribut dan biayanya. Itu yang harus dipikirkan. Apa saja sih media yang harus dibawa? Tentu misalkan Bapak Ibu, kita akan menjelaskan suatu kolam renang misalkan, nggak bisa dong kita bawa kolam renangnya langsung ke dalam kelas gitu. Itu dia yang dimaksud dengan daripada tadi menentukan medianya gitu. Ataupun kita harus misalkan kita akan mengukur
suatu benda yang memang sangat besar gitu kan, nggak mungkin kita taruh di kelas gitu, ataupun memang alatnya ini tentu tidak diperbolehkan untuk dipegang, tidak boleh maka kita akan mencari alternatif lainnya itu Bapak Ibu. Kemudian apa sih jenis-jenis media? Nah, yang pertama ada yang dinamakan media auditory, audio ya. Nah, auditory adalah media yang dimana media ini untuk para guru. Media ini adalah media yang lebih khusus mendengar seperti radio ataupun audio ya, yang bersifat menjelaskan kembali gitu ya, yang mudah gitu. Kemudian ada lagi yang dinamakan media visual. Apa yang dimaksud dengan media visual? Nah, kita bisa menaruhkan infokus tentunya. Kemudian bisa juga dengan gambaran-gambaran lainnya, gambar, poster, dan itu yang dinamakan media visual. Cukup sekian Bapak Ibu dari kesimpulan tadi. Bapak Ibu, media ini penting Bapak Ibu untuk memperjelas daripada kesalahan berpikir anak-anak, kemudian menyetarakan anak-anak berpikir, kemudian memotivasi sehingga anak bisa percaya diri itu dengan begitu ya. Nah, itu yang kesimpulan daripada saya jelaskan tadi media. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu para matematika tentunya ya, pendidikan matematika. Selamat mengajar, jangan menyerah ketika anak-anak siswa Anda belum mengerti pun. Itu kita cari cara alternatifnya. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengajarkannya dengan baik. Oke.